Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya Pedro Marhendra. Dan kali ini kita akan membahas yang masih sama tentang Arduino dan juga Proteus. Dan kita juga mensimulasikannya. Dan kali ini kita akan menggunakan example Arduino yang bernama EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, karena namanya panjang sekali, apakah itu sesuai dengan pengaplikasiannya yang juga sulit? Nah, makanya kali ini kita akan langsung membuka dari softwarenya Arduino dan sedikit penjelasan tentang EEPROM itu sendiri. EEPROM ini adalah memori yang dimiliki dari Arduino yang berjumlah sangat kecil, sebenarnya sekitar 1 kilobyte atau sekitar 1024 byte, dan dibagi menjadi 1024 sel atau bisa dikatakan sebagai alamat atau indeks. Nah, dari 1024 itu sendiri, masing-masing dari sel atau masing-masing dari indeks memiliki maksimal 8 bit, sehingga maksimal dari satu alamat yaitu hanya dapat menampung 8 bit atau sekitar 0 sampai 255 angka. Kalau kalian menggunakan integer itu paling mentok hanya 256 angka dari 0 sampai 255. Jadi ketika kalian menuliskan EEPROM di alamat tertentu dan lebih dari 255, hal yang terjadi akan terjadi error atau data yang dimasukkan akan menjadi salah atau menjadi random, yang mengakibatkan data tersebut menjadi rancu atau tidak aktual lagi. Oke, setelah membuka Arduino, hal pertama yang dilakukan adalah membuka file, lalu klik example, lalu di bagian bawah ada EEPROM. Silahkan geser ke bawah. Lalu kita menggunakan EEPROM iteration. Iteration itu sendiri berasal dari kata pengulangan jika diterjemahkan dari bahasa Inggris. Nah, untuk mengakses dari indeks atau alamatnya dari Arduino, kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu for, yang kedua yaitu while, dan yang ketiga adalah do while. Apa perbedaan dari ketiga example yang setelah saya katakan tadi? Yang pertama, for. Jika kalian sudah mempelajari tentang pengulangan dalam bahasa pemrograman, for ini juga sangat sering terjadi atau sangat sering digunakan. Untuk karakteristiknya, setelah for terdapat kurung buka dan juga penamaan variabel seperti indeks dan lain sebagainya. Dan kali ini untuk pengalamatan bisa menggunakan kata indeks dari Arduino ini sendiri, dan kita menggunakan integer karena tidak perlu menggunakan angka yang terlalu banyak. Dan dari indeks yang pertama dimulai dari angka 0, atau otomatis karena kita menggunakan alamat dari Arduino tidak mungkin kita menggunakan lebih dari 0. Oke, setelah indeks sama dengan 0 dan diberi dengan nama integer, maka yang selanjutnya adalah harus diberi persyaratan yaitu indeks kurang dari EEPROM length. EEPROM length adalah panjang dari EEPROM-nya, panjang dari alamat EEPROM. Yang sudah saya katakan tadi adalah sepanjang 0 sampai 1023. Selanjutnya diberi perintah indeks plus plus, yang berarti indeks ditambahkan 1 dari penjumlahan yang terakhir, atau bisa dikatakan aritmatika 1 dengan loop yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Oke, kurung buka kurawal. Di dalamnya adalah EEPROM indeks plus sama dengan 1. Jadi di sini hanya untuk flag atau bisa dikatakan sebagai penanda, dan di bawah sini ini adalah alamat dari indeks asli EEPROM di plus sama dengan 1, atau bisa ditulis indeks plus plus, itu sama dengan indeks plus sama dengan 1. Oke, ini adalah cara yang pertama. Yang cara kedua, kita harus membalikkan indeks yang sudah ditulis tadi menjadi 0, karena di sini sudah ditambahkan 1 sampai mentok ke 1023. Di sini harus dikembalikan ke angka 0. Lalu masuk ke dalam while. Di dalam persyaratan yang kedua ini bisa juga menggunakan while. Tadi for, sekarang while. Yang persyaratannya adalah selama, atau while itu adalah bahasa Inggris dari selama. Jadi untuk memahami pemrograman, jika kalian memiliki basic bahasa Inggris cukup mudah sekali.
selama indeks kurang dari panjang dari EEPROM atau EEPROM length kurung buka kurung tutup, maka EEPROM indeks plus sama dengan 1 atau bisa ditulis indeks plus plus. Dan di sini sudah ditulis indeks plus plus juga. Dan ini adalah contoh penggunaan dari iteration dari EEPROM itu sendiri. Yang ketiga adalah do while, yang karakteristiknya adalah dimulai dengan kata do dan juga while, lakukan selama. Pertama harus kita tulis terlebih dahulu untuk penamaan dari indeks atau alamatnya. Tadi sebelumnya ditulis indeks, lalu sekarang bisa ditulis IDX atau bebas, terserah. Yang penting untuk pengalamatan atau dari indeks si EEPROM itu sendiri ditulis kurung kurung yang bentuknya setengah persegi dan ditutup dengan kurung juga, lalu di plus sama dengan 1 dan indeks atau IDX plus plus. Lakukan ini selama IDX atau indeks dari alamatnya EEPROM kurang dari panjang dari alamat EEPROM. Panjangnya tadi adalah 1023 dimulai dari angka 0. Dan semua dari iteration ini dimulai dan dilakukan di dalam void setup, sehingga dilakukan sepanjang 1 kali. Prosesnya yaitu adalah yang pertama void setup masuk ke for pertama, dan lalu dilakukan for kedua yang dimulai dari while, lalu ketiga adalah do, sehingga untuk pemrograman ini dilakukan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah tanpa masuk ke void loop. Lalu bagaimana pengaplikasiannya dalam bentuk nyatanya? Sebelum ke bentuk nyata kita akan mengaplikasikannya di Proteus. Dan jangan lupa di dalam pemrograman Arduino ini sendiri dimasukkan library-nya dari eeprom.h, sehingga ditulis #include di kurung buka eeprom.h. Oke, setelah memahami dari pemrograman ini sendiri, alangkah baiknya kita harus memahami isi dari library-nya Arduino yang bertuliskan EEPROM ini sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita membuka Windows Explorer, lalu buka local disk D, maksudnya local disk C, lalu masuk ke program files di mana direktori dari Arduino-nya ditaruh. Jika di program files yang 64 bit ini tidak ada, maka dibuka program files yang x86. Di dalam x86 ini terdapat folder Arduino, lalu bisa ditulis di sini eeprom.h di kolom search. Nah, akan muncul bentuknya adalah yang bisa dibuka menggunakan Visual Studio. Jika ingin lebih mudah bisa klik kanan, open with, lalu buka Notepad. Di sini sudah ada library-nya dari Arduino yang spesifikasinya adalah library dari eeprom.h. Di sini yang perlu diketahui pada bagian atas tetap diincludekan library dari INTT types dari .h. Lalu masuk ke bagian kelas. Kelasnya yang pertama yaitu menggunakan konstanta integer index. Indeksnya tadi penggunaan dari alamatnya EEPROM. Lalu masuk ke IIREF dan atau N operation operator, dan di sini sudah disediakan sepanjang sekitar 10 baris yang fungsinya adalah assignment atau write members, yaitu member dari EEPROM itu sendiri. Lalu masuk ke prefix increment dan decrement. Di sini sudah ada plus plus, yaitu terserah mau menggunakan plus plus atau plus sama dengan, itu dianggap satu buah operasi matematika. Lalu bisa menggunakan min juga atau min sama dengan 1. Lalu ke bagian bawah struktur dari EEPROM itu sendiri. Strukturnya yaitu pertama functionality, yang berarti yaitu fungsional dari indeks atau pengalamatan dari EEPROM. Lalu prefix, postfix dan lain sebagainya. Lalu masuk ke bagian kelas, bagian operator. Selain operator yang perlu dipahami yaitu kapan EEPROM itu dimulai dan kapan EEPROM itu berakhir. Dan di sini sudah dituliskan length atau panjangnya yaitu 1023, sehingga ketika kita memanggil length dari
EEPROM itu sendiri, otomatis kita memanggil dari panjang alamat EEPROM yaitu 1023 yang dimulai dari 0. Lalu ke bagian bawah, ke bagian template type name T, konstruksi dari T dan put, ini untuk penggunaan counter dan juga update dari data EEPROM. Lalu static EEPROM class EEPROM dan diakhiri dengan hashtag #if. Itu adalah library yang perlu diketahui jika kalian ingin mendalami dari library-nya EEPROM.h. Lalu hal selanjutnya, ketika kita ingin mensimulasikannya, kita harus membuka Proteus. Silahkan dibuka software dari Proteus. Saya menggunakan Proteus 8.9. Oke, setelah terbuka bisa buka new project. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul new project, silahkan beri nama dari project yang telah dibuat atau yang akan dibuat. Kali ini kita menggunakan example dari EEPROM iteration, jadi kita boleh tuliskan EEPROM iteration. Kita next sampai finish. Oke, akan muncul blank kosong. Lalu hal pertama yang harus dilakukan adalah kita masukkan dari device-nya dari Arduino. Kita klik P, lalu tulis Arduino. Di sini sudah ada disediakan Mega, Mini, Nano, Pro Mini, Uno. Bisa masukkan Uno yang sangat banyak kita gunakan, umum kita gunakan untuk latihan. Bisa klik di bagian layar, lalu klik di titik tengah ini atau di mana terserah. Lalu masuk ke bagian instrumen, masuk ke virtual terminal. Virtual terminal, dekatkan TXD dengan RxD-nya terminal ini, virtual terminal. Lalu setelah kita masukkan, jika tidak ingin menggunakan parsing data dari virtual terminal ke Arduino, tidak apa-apa, tidak dikonekkan. Jika ingin, silahkan dikonekkan. Untuk tutorial kali ini kita hanya menggunakan output dari Arduino ke virtual terminal saja. Oke, yang selanjutnya adalah kita buka kembali dari programnya Arduino. Kita klik file, klik save as, lalu masuk ke bagian save sketch foldernya. Bebas diberi nama apa. Kali ini kita menggunakan nama EEPROM iteration. Kita klik save. Jika sudah ada, maka akan ada peringatan. Kita ganti namanya seperti EEPROM_iteration. Oh, juga sudah ada. Beri nama tes EEPROM. Oke, berhasil. Kita menaruh di folder tes EEPROM di documents. Lalu untuk toolsnya kita gunakan Arduino Uno. Lalu klik compile. Lalu setelah berhasil kita compile, klik sketch dan export compiled binary. Jadi kita mengekspor kompilasi dari programnya menjadi file hex. Setelah menjadi file hex, kita buka di Arduino-nya, maksudnya di Proteus. Lalu double klik pada bagian Arduino, lalu klik pada bagian program file kuning ini. Lalu cari di mana tadi meletakkan dari eksportasi dari hex, file hexnya Arduino. Lalu masuk ke foldernya tes EEPROM tadi. Lalu klik open pada bagian atas yang standar, klik OK. Lalu kita akan menjalankan. Nah, yang akan terjadi yaitu tidak akan muncul apapun atau kosong. Sebab kenapa? Di dalam device-nya library atau device-nya Arduino di Proteus ini tidak disediakan EEPROM seperti benda aslinya atau alat aslinya, sehingga tidak akan muncul ketika kita memanggil indeks dari alamat EEPROM itu sendiri. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita mencoba untuk mengkoneksikan Arduino aslinya. Ketika belum tersambung, maka tidak akan ada port yang terdeteksi sebagai Arduino. Ketika sudah terkoneksi seperti ini, maka akan muncul port dari Arduino itu sendiri.
Kita cek, nah akan muncul COM3 Arduino Uno. Setelah muncul bisa di select, dan di sini kita hanya menggunakan example dari EEPROM. Kita belum mencetak tulisan atau apapun dan belum menulis yang di alamatnya EEPROM ini sendiri. Lalu bagaimana contohnya kita menulis? Pada bagian bawahnya while ini kita bisa menulis seperti EEPROM write lalu masukkan untuk indeksnya ini menggunakan inisial dari IDX, silahkan bisa ditulis IDX, lalu masuk ke berapa data atau angka yang ingin dimasukkan. Misalnya kita ingin menggunakan 200. Oke, kita menggunakan 200, lalu jangan lupa di serial println, lalu masukkan EEPROM .read IDX-nya ini sendiri. Setelah dimasukkan, jadi setelah ditulis nanti akan dibaca. Nah, setelah kita tulis EEPROM write dan serial println, jangan lupa di bagian setup ini ditulis serial begin kurung buka menggunakan baud rate 9600 untuk defaultnya. Oke, setelah selesai kita verify. Setelah kita verify, kita upload dengan cara klik ini atau Ctrl U. Setelah terupload, kita buka serial monitor. Seharusnya yang tertulis adalah angka 200, karena kita menuliskan angka 200 pada alamat dari EEPROM ini sendiri. Nah, sudah muncul. Lalu bagaimana kita mengetahui ini alamat berapa yang tertulis pada EEPROM ini sendiri, pada alamat EEPROM? Caranya bagaimana? Cukup sederhana, di bawahnya kita bisa menulis serial.println IDX-nya ini sendiri. Jadi kita mau mendeteksi sebenarnya alamat berapa sih yang kita gunakan untuk EEPROM-nya ini sendiri. Kita upload, lalu kita lihat di serial monitor. Kita tunggu, karena di dalam program ini terjadi increment atau penambahan. Nah, ini sudah muncul 1024, sehingga kita menggunakan IDX atau alamat dari 1024. Oke, lalu sebenarnya kalau kita ingin melihat lagi apakah benar ini dimulai dari 0, maka di bagian atas ini kita bisa menuliskan dengan serial println IDX. Jadi kita untuk mengetes apakah ini benar dimulai dari 0. Dan sebenarnya untuk void setup ini untuk menjalankannya kan urut dari atas sampai bawah, sehingga untuk mempermudah kita menggunakan salah satu dari example-nya, yaitu yang pada bagian paling bawah. Ini kita beri komen aja sehingga tidak akan dijalankan oleh program. Lalu setelah kita beri komen, kita bisa upload. Setelah kita upload, kita buka serial monitor. Dan ketika kosong ini sebenarnya di dalam program menggunakan increment, yaitu indeksnya terus bertambah karena menggunakan do while. Lalu bisa terlihat di sini mulai dari 0 dan berakhir di 1024. Sehingga ketika sudah mencapai 1024, maka ini akan tertulis serial println atau angka yang sudah kita tulis di dalam alamatnya EEPROM ini sendiri. Oke. Dan kita lihat apakah di Arduino pada Proteus ini masih bekerja atau tetap sama. Kita lihat, kita tunggu sejenak. Jika memang terjadi, maka seharusnya panjang atau lamanya sama seperti pada device Arduino. Dan sampai sekarang masih belum terlihat. Maka ini membuktikan bahwa pada Proteus belum disediakan EEPROM sama seperti pada device Arduino yang aslinya. Oke, sekian dari saya Pedro Marhendra. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika
menyukai video ini silahkan klik like. Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah, dan dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara klik subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.